Bapa kami yang bertata di surga, sukacita siang hari ini kami kembali beribadah kepadamu. Kami selalu mengingat Engkau Bapa dalam segala aspek pekerjaan hidup kami setiap hari. Kami bersyukur masih diberi kesempatan hidup, boleh bergerak, boleh beraktivitas, boleh bernapas yang daripadamu. Terima kasih buat napas hari ini, buat kehidupan hari ini, buat sukacita, berkat dalam segala hal, suka duka, senang sedih. Karena kami yakin dan percaya Tuhan melihat apa yang kami buat setiap detik dalam hidup kami. Saat ini kembali firman-Mu akan kami renungkan, kami mau baca, supaya kami mengerti memahami jalan-jalan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Allah yang berkuasa dan bertata di hati dan jiwa kami yang hidup di dalam firman, terutama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup yang menjadi kekuatan kami. Tanpa Engkau kami tidak akan mengenal Bapa yang adalah pencipta segala sesuatu di dalam Engkau firman-Nya. Dan Roh Kudus akan selalu menerangi hati dan jiwa kami dengan terang-Mu yang ilahi, untuk menerangi setiap hati dan jiwa untuk pertaubatan dan kebaikan dunia ini, untuk mengenal Yesus Kristus yang menyelamatkan kita semua. Berbahagialah kami ya Tuhan yang memiliki Engkau, dan Engkau telah memilih kami untuk setia, dan karena Engkau juga kami akan setia. Karena kerajaan-Mu yang akan datang bukan kerajaan dari dunia ini, itulah yang kami segera nantikan. Kami berbahagia akan membasuh jubah kami setiap hari, yaitu tubuh, jiwa, roh kami, untuk diperbaharui dan melekat kepadamu, supaya kami layak dan bisa masuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore hari ini terambil dari 2 Tawarikh 12 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop Sisak menyerang Yerusalem. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 14 ayat 21 hingga 31 yang berbunyi demikian. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya diteguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda. Sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya, yang merebut kota-kota benteng yang di Yehuda bahkan dekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri. Oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka, dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaran Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia." Maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendara rumah Tuhan dan barang-barang perbendara rumah raja, semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang membalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah muka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya Nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam? Terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud.
maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi Tuhan itu baik ya, dia mengampuni bangsa Israel karena mau merendahkan diri dan bertobat. Sekalipun saat ini kita lihat juga apa yang terjadi di Israel, kita tahu bahwa penggenapan janji itu ya dan amin tidak akan pernah berubah. Tuhan itu berjanji tidak pelin-pelan seperti manusia, tetapi akan memulihkan asalkan orang-orang mau bertobat dan benar hidupnya dan tidak menyimpang kepada penyembah-penyembah lain. Tuhan maha cemburu, makanya orang-orang yang mengenal Tuhan itu jangan berbalik dari jalan-jalanmu yang lurus. Tetaplah di jalannya Tuhan selamanya karena dia hidup dan dia melihat perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Setiap hari kami bersuka hati membaca Alkitab. Walaupun kami tidak hafal semuanya, tetapi kami mengerti memahami perjalanan bangsa pilihan-Mu dan juga orang-orang pilihan-Mu, nabi-nabi, bahkan semua orang-orang yang telah Kau pilih untuk menjadi pemimpin dan juga bangsa pilihan-Mu yang berjalan di dalam Engkau ataupun mereka yang telah menyimpang. Tuhan akan menghukum semua orang menurut perbuatannya. Tuhan akan memberkati setiap orang yang mau bertobat dan merendahkan diri. Tuhan akan memulihkan hati dan jiwa yang terluka, yang mau hidup dalam kerendahan hati. Dan Tuhan mengasihi orang jujur di hadapannya dan mau bertobat mengakui dosa-dosa di hadapannya. Karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan tahu apa yang kita buat setiap hari. Seperti Engkau mengasihi aku dan mengasihi semua saudara-saudaraku dan semua orang percaya dan semua orang-orang yang mengenal Engkau. Karena itu Tuhan, kami berbahagia memiliki Engkau yang maha kasih, maha kudus, maha mulia. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Yehova Rafa, Yehova Shalom, Yehova pencipta langit dan bumi, dalam kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all. Jangan lupa bantu saya subscribe ya guys. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya untuk visi dan misi bangsa Indonesia ke depan, untuk kemuliaan nama Tuhan di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati bangsa kita. Semoga tidak ada ketimpangan dan kehancuran di negeri ini jika para pemimpinnya bertobat dan peduli pada orang-orang kecil. Karena Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tuhan mengasihi orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang terlantar, yatim piatu, janda duda. Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak punya apa-apa dan juga orang-orang kaya yang punya kasih. God bless you all. God bless Indonesia. Thank you Lord Jesus. Amin. Demikian pembacaan kitab kita. See you next time. God bless. Immanuel.